Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan tema wasiat salaf untuk para pemuda, yang kita ambil materi ini dari risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, yang intinya menunjukkan bahwasanya masa muda ini adalah masa yang paling istimewa, masa yang paling utama. Sehingga Rasulullah SAW dalam dua hadis yang telah kita sampaikan kemarin, di samping memperingatkan manusia secara umum tentang usianya, beliau secara khusus juga mengingatkan tentang masa mudanya. Hadis yang pertama, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW menasihatkan seseorang, yaitu igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Di antaranya adalah syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Lalu di akhir hadis yang kelima, Rasulullah SAW mewasiatkan wahayataka qabla mautik, manfaatkan waktu hidupmu sebelum kematianmu. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwasanya seandainya Rasulullah SAW mencukupkan nasihat tersebut, manfaatkanlah di masa kehidupanmu sebelum masa kematianmu, sebenarnya sudah cukup. Karena usia manusia, baik itu usia anak-anak, usia muda, usia tua, masuk di dalam cakupan masa kehidupan seseorang. Tetapi Nabi SAW justru memulai nasihat ini dengan perhatian terhadap masa muda. Masa muda, ambil kesempatan tersebut. Ya, ini menunjukkan masa muda adalah masa yang perlu perhatian khusus. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang menunjukkan bahwasanya tidak akan bergerak kaki seorang hamba sebelum ia ditanya tentang 5 perkara. Dan 2 yang disebutkan di sini diantaranya adalah tentang masa muda, untuk apa ia habiskan, tentang usia, untuk apa ia pergunakan. Seandainya Rasulullah SAW menyebutkan satu saja, manfaatkan, atau dia akan ditanya, seorang manusia sebelum bergeser kakinya di alam kubur akan ditanya tentang kehidupannya, tentang usianya, untuk apa ia habiskan, ini sudah cukup. Karena masa muda masuk di dalam yaitu usia seseorang. Tetapi Nabi SAW tekankan lagi, ya, di antara penekanan beliau di dalam hadis ini adalah an syababihi fi ma'ablah. Manusia akan ditanya tentang masa mudanya, untuk apa ia habiskan. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya masa muda adalah masa yang istimewa, sehingga perlu perhatian khusus. Kemudian oleh karena itulah, ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga memiliki perhatian khusus kepada para pemuda, karena mereka adalah manusia yang akan menjadi penerus generasi Islam berikutnya. Sebagaimana asar yang juga telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau
tatkala bertemu dengan para pemuda, beliau berwasiat, marhaban biwasiyati Rasulullah SAW. Selamat datang, ya, wahai para manusia yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di akhir nasihat tersebut beliau mengatakan, fa innakum khulufuna wa alul hadithi ba'dana. Kalian ini akan menjadi penerus kami dan kalian akan menjadi ahli hadis sepeninggal kami. Dia menunjukkan perhatian sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu kepada para pemuda. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, beliau juga apa? Menyebutkan tentang pemuda ini apa? Marhaban biyanabi'il hikmah wa masabihidz zulam. Selamat datang wahai para pancaran-pancaran hikmah dan penerang-penerang dari kegelapan. Dia menunjukkan beliau memiliki perhatian kepada para pemuda. Oleh karena itulah Syekh Abdul Razak hafizahul ta'ala menulis risalah ini, mengambil cuplikan-cuplikan wasiat para salafus saleh kepada para pemuda, sehingga hendaknya kita wahai para pemuda mengambil nasihat dari salafus saleh, manusia yang paling utama yang pernah Allah Subhanahu wa taala yaitu ciptakan. Baik. Sekarang kita masuk pada wasiat yang pertama, al-wasiyatul ula. Silakan bagi yang memiliki kitabnya bisa membuka di halaman ke-6. Al-wasiyatul ula an Abil Ahwas, dari Abul Ahwas. Abul Ahwas ini namanya adalah Salam bin Salim Al-Hanafi atau Salam bin Sulaim Al-Hanafi. Beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in yang wafat tahun 1179 Hijriah. An Abil Ahwas. Qala, ia berkata, qala Abu Ishaq wa huwa Amr as-Sabi'i. Wa huwa Amrun as-Sabi'i. Amr bin Sabi'i, beliau di antara pembesar tabi'in. Ya, beliau memiliki kunyah Abu Abdillah. Beliau ini adalah seorang yang menjumpai masa jahiliyah, masuk Islam di saat Nabi SAW masih hidup, tetapi beliau tidak pernah menjumpai Rasulullah. Jadi Amr as-Sabi'i Abu Abdillah masuk kategori tabi'in, meskipun beliau hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, meskipun beliau masuk Islam di zaman Rasulullah SAW. Mengapa beliau masuk kategori tabi'in? Karena beliau tidak berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi meskipun beliau sezaman dengan Rasulullah dan juga beliau adalah seorang Muslim, tapi karena tidak bertemu dengan Rasulullah, beliau tidak masuk di kalangan jajaran para sahabat. Adapun Amr as-Sabi'i rahimahullah taala, beliau meninggal pada tahun 75 Hijriah. Nah, beliau berkata, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, igtanimu ay syababakum, manfaatkanlah masa muda kalian. Qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra'u fiha alfa ayah. Jarang sekali tatkala aku menjumpai malam hari melainkan aku membaca di dalamnya 1000 ayat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau 1000 ayat saja jarang, berarti yang sering apa? Bisa jadi lebih dari 1000 ayat. Wa inni la aqra'ul baqarata fi raq'atin, dan aku juga membaca surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Wa inni la asumu asyhural hurum, dan aku juga berpuasa di bulan-bulan haram. Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan juga saya berpuasa sunnah di 3 hari pada setiap bulannya. Wal itsnaini wal khamisa, ya, dan juga hari Senin dan Kamis. Tsumma tala, kemudian beliau Amr as-Sabi'i membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat dari Tuhanmu maka ceritakanlah, sampaikanlah. Baik. Ini adalah asar
wasiat yang pertama oleh seorang tabi'in kepada para pemuda. Yang intinya beliau menasihatkan para pemuda untuk rajin-rajin beribadah. Lalu beliau mencontohkan bahwasanya beliau itu setiap malam paling tidak membaca 1000 ayat. Subhanallah. Mungkin kita nggak ada apa-apanya. Mungkin kita terkadang satu ayat pun tidak pernah terbaca, baik di siang hari ataupun malam hari. Yang punya hafalan saja kadang-kadang tidak baca ayat, apalagi yang tidak punya hafalan. Yang tidak punya hafalan saja kadang-kadang tidak sempat menyentuh mushaf Al-Quranul Karim. Ini yang punya hafalan. Jadi tatkala seorang punya hafalan Quran, mau membaca Quran, gimana caranya? Dengan hafalannya, mungkin 1-2 ayat, 3 ayat, atau paling tidak dengan membaca mushaf. Namun sekarang mushaf ini sudah mulai ditinggalkan. Kebanyakan kita memanfaatkan yaitu Al-Quran dengan alat ini. Itu pun jarang kita buka. Nah, bagi yang tidak punya hafalan, jarang menyentuh mushaf, jarang membuka kitab suci Al-Quran. Ya, jarang membuka aplikasi Al-Quran. Lalu kapan dia baca Qurannya? Sedangkan Amr As-Sabi'i, beliau paling tidak semalam itu baca 1000 ayat. Allahu Akbar. Aina nahnu minas salaf? Di mana posisi kita dibandingkan dengan para salaf? Tapi inilah nasihat. Meskipun pahit harus kita terima, harus kita telan. Namanya obat itu meskipun pahit, kalau kita mau sembuh atas izin Allah harus ditelan. Ya, meskipun kita terasa tertampar. Demikian pula beliau membaca surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Ya, salat malam misalnya. Dan beliau juga rajin berpuasa. Puasa di bulan-bulan haram, puasa Ayyamul Bid, dan puasa Senin Kemis. Lalu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun dengan nikmat dari Tuhanmu, maka ceritakanlah. Di sini beliau berbagi kenikmatan. Ibadah itu nikmat, makanya beliau ceritakan kepada para pemuda. Baik. Sekarang kita baca penjelasan singkat dari Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Qauluhu aqra'u alfa ayatin fil lailah. Ucapan beliau Amr As-Sabi'i, aku membaca 1000 ayat di malam hari. Kata Syekh Abdul Razak, yuradu bihi at-taqribu lat-tahdidu. Yang dimaksud di sini adalah perkiraan. Ya, kira-kira, bukan pembatasan. Maknanya beliau membaca ayat kisaran 1000 hadis. Mungkin bisa lebih, mungkin bisa kurang. Tidak pas 1000 hadis. Ya. Wa maknahu, dan maknanya annahu yakhtimul Qur'ana fi kulli usbu'in marratan. Maknanya adalah beliau mengkhatamkan baca Quran di setiap pekan, di setiap 7 hari itu sekali. Ayat Al-Quran 6000 sekian. Kalau setiap malam dibaca 1000, 6 hari sudah khatam. Ya, 6 atau 7 hari sudah khatam. Nah, itu maknanya. Ya. Wa khatamal Qur'ana fi kulli usbu'in marratan huwa da'bu 'amatis salaf. Dan mengkhatamkan Al-Quran di setiap 7 hari, di setiap pekan sekali, itu adalah kebiasaan para salafus saleh secara umum. Nah ini, ya, dan kita sekali lagi malu kita, nggak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan salafus saleh. Mereka sudah menjadi hal yang lumrah, paling tidak mengkhatamkan Al-Quran minimal dalam sepekan sekali. Kalau mau lebih dari itu boleh dalam 3 hari, dan jangan lebih dari itu.
Adapun kita, Allahu ta'ala bissawab. Ya, mungkin kita masih bisa sedikit berbangga, meskipun hal ini tidak hal yang membanggakan. Apa? Kita khatam Al-Quran mungkin hanya setahun sekali di bulan Ramadan. Ya, meskipun hal ini memalukan nampaknya dibandingkan dengan para salaf, 7 hari sekali khatam Al-Quran. Setahun berapa kali? Ya silakan dihitung. Nah, kita setahun sekali. Ya. Dan ada sebagian di antara kita juga yang lebih dari itu, tidak membaca Al-Quran, tidak menghatam Al-Quran walaupun setahun sekali. Ayo, mari kita yaitu ingatkan bersama-sama, ya para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di atas kelemahan kita, jangan sampai kita ini lebih lemah dari apa yang bisa kita upayakan. Sebentar lagi bulan Ramadan. Yang belum pernah mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, coba khatamkan. Coba khatamkan. Ya, meskipun itu hal yang sangat biasa atau mungkin hal yang bisa dikatakan memalukan, khatam hanya dalam waktu sebulan sekali. Itu pun hanya setahun sekali. Ya, jadi realita yang ada, para salafus saleh mengkhatamkan setiap 7 hari sekali. Ya, jadi kita merasa tertampar di sini. Sehingga kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah mendapatkan apa yang kita dapatkan. Mungkin ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai dari Al-Qur'anul Karim. Allah berikan sedikit ujian dengan adanya wabah virus corona ini. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian wa an Amr ibn Maimun. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Wa an Amr ibn Maimun, dan dari Amr ibn Maimun. Amr bin Maimun adalah seorang yaitu kibarut tabi'in. Seorang kibarut tabi'in. Afwan, ada kesalahan di sini ya. Jadi Amr As-Sabi'i. Afwan, Amr As-Sabi'i yang tadi kita sampaikan, beliau itu seorang tabi'in, wafat tahun 127 Hijriah. Jadi mohon dikoreksi ya, ada kesalahan. Jadi Amr As-Sabi'i yang ucapannya dinukil oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di awal pembahasan wasiat yang pertama. Ya ma'syarasy syabab ightanimu ay syababakum bi lailatun illa wa aqrahu fi alf ayah. Amr As-Sabi'i ini adalah seorang tabi'in, wafat tahun 127 Hijriah. Adapun Amr bin Maimun yang barusan kita baca, wa an Amr ibni Maimun, maka beliaulah yang tadi kita sampaikan adalah seorang yaitu kibarut tabi'in, pembesar tabi'in, yang mana beliau ini menjumpai zaman jahiliyah, masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang wafat tahun 75 Hijriah. Jadi tadi saya salah menyampaikan ya. Amr As-Sabi'i itu seorang tabi'in, wafat tahun 127 Hijriah. Adapun Amr bin Maimun adalah seorang kibarut tabi'in, masuk Islam di zaman Rasulullah, tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, maka beliau adalah seorang tabi'in. Ya, karena sahabat itu adalah seorang yang masuk Islam, bertemu dengan Rasulullah SAW dan mati di atas Islam. Adapun tabi'in, orang yang tidak pernah menjumpai Rasulullah SAW meskipun hidup sezaman dengan beliau. Nah, beliau ini wafat tahun 75 Hijriah. 6. Diriwayatkan dari Amr bin Maimun annahu kana yalqar rajula min ikhwanihi fayaqul, bahwasanya tatkala beliau bertemu dengan seorang dari saudaranya, beliau berkata, laqad razaqani Allahul barihata minas salati kada, sungguh Allah telah memberiku rizki tadi malam berupa salat sekian dan sekian. Wa razaqa minal khairi kada, dan Allah telah memberikanku rizki berupa kebaikan semacam ini. Yang intinya di sini Amr bin Maimun menceritakan kepada para pemuda tentang kisah
ibadahnya kepada Allah. Nah, kemudian qala Abu Abdillah Al-Hakim fil Mustadrak. Imam Al-Hakim berkata di dalam kitab Al-Mustadraknya, ba'da ikhrajihi lil atharaini sabiqaini, setelah mengeluarkan dua asar yang tadi kita sebutkan, asarnya Amr As-Sabi'i dan asarnya Amr bin Maimun. Apa kata Imam Al-Hakim? Farahimallahu Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i wa Amr bin Maimunil Audi. Maka semoga Allah merahmati Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i wa Amr bin Maimun Al-Audi. Falaqad nabbaha lama yuraghibu syababa fil ibadah. Maka sesungguhnya beliau berdua telah mengingatkan apa-apa yang bisa memotivasi para pemuda untuk beribadah. Tapi perhatikan di sini. Imam Al-Hakim menyebutkan apa yang telah disampaikan oleh kedua tabi'in ini adalah motivasi. Ya, ini menunjukkan husnudzannya Imam Al-Hakim kepada dua tabi'in yang mulia. Mengapa dikatakan husnudzan? Karena di sini sebenarnya ada celah. Apa itu? Ada celah untuk suudzon. Apa suudzonnya? Riya. Bukankah tatkala kita menceritakan ibadah kita kepada orang lain dengan maksud agar dipuji, itu riya? Jawabannya iya. Dan riya ini adalah asyirku al-khafi, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, syirik yang tersembunyi. Seseorang menampakkan, menceritakan, memperlihatkan amal solehnya agar dipuji manusia, maka ini riya. Kisah yang masyhur, 3 orang yang akan dipanggil pertama kali di hari kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berilmu, pandai membaca Al-Quran, orang yang rajin sedekah. Tatkala mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing beralasan ini karena membela agama ya Allah. Saya berjihad karena ingin, yaitu membela agama ya Allah. Ya, saya belajar Al-Quran, saya belajar agama, mengajarkan agama agar yaitu berada di jalan-Mu ya Allah. Ini untuk-Mu ya Allah. Saya berinfak ya untuk mengharap pahala dari-Mu ya Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada tiga-tiganya, kadzabta. Kalian dusta. Kalian mengamalkan jihad, membaca Al-Quran, yaitu belajar agama, mengajarkan agama, dan kalian berinfak ini agar dipuji manusia. Lalu ketiganya diseret, dilemparkan ke dalam api neraka. Wal iyadzubillah. Nah, ini adalah riya. Orang beramal soleh memperlihatkannya kepada manusia dengan harapan dipuji. Nah, di sini ada celah. Tapi itu tidak dilakukan oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Dan ini sepatutnya yang kita contoh. Tatkala kita melihat ada seseorang yang menampakkan ibadahnya, ya, maka jangan sekali-kali kita suudzon, meskipun mungkin kita menduga ini riya. Karena itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah berprasangka baik atau berprasangka buruk. Kalau berprasangka baik ternyata dia buruk, buruknya di sisi Allah, kita prasangka baik dapat pahala. Ya, contoh ada teman kita buat status, alhamdulillah saya bisa rutin puasa Senin Kemis. Nah, apa yang ada di benak antum? Oh, riya ini. Jangan. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia riya, ya dia yang berdosa, kita nggak ada dosa. Kalau kita husnudzon. Tapi kalau dia nggak riya, tapi kita suudzon, maka dosa kita 2 kali lipat. Ya, karena kita telah menuduh yang tidak benar dan kita telah berprasangka buruk. Dan ini adalah tatkala Imam Al-Hakim menceritakan 2 riwayat ini, yang mana masing-masing menjelaskan ya kepada para pemuda, saya beribadah ya seperti ini. Saya semalam
paling tidak membaca 1000 ayat. Saya bisa puasa sunnah, ya, puasa di bulan haram, puasa 3 hari dalam sebulan, puasa Senin Kamis. Ini ibadah. Yang mana kalau seandainya kita yang melakukan, mungkin kita riak beneran. Tapi untuk para ulama kita, ahli ibadah, panutan umat, jangan sekali-kali kita suudzon. Dan ini yang ditembak oleh Imam Al-Hakim. Beliau mengatakan, ya, falaqad nabbaha lima yuraghibu syababa fil ibadah. Sungguh mereka berdua, Amr As-Sabi'i dan Amr bin Maimun, dua-duanya adalah seorang tabi'in, telah mengingatkan yaitu apa yang bisa memotivasi para sahabat untuk beribadah. Ya. Jadi mari kita contoh apa yang dilakukan oleh Imam Al-Hakim. Kalau kita melihat ada seorang ulama, seorang ustadz, seorang kawan yang menampakkan amal solehnya, husnudzon saja. Ini adalah motivasi, mengajak, mencontohkan kepada kebaikan. Jangan sampai kita ada perasaan dengki sehingga kita menuduh dia riya. Fulan telah infak, itu riya. Ya, jangan. Kita nggak tahu isi hati orang. Kalau dia beneran riya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia nggak riya, dia murni ingin mencontohkan kepada umat agar umat meneladani, agar umat bisa termotivasi, lalu kita suudzon, maka kita yang dosa. Ya, maka camkan ini wahai para jamaah sekalian, para hadirin, para pemirsa. Jangan sekali-kali kita suudzon terhadap amal yang diperlihatkan oleh saudara kita. Tapi kalau kita yang melakukan, wajib kita suudzon kepada diri kita. Ya, mungkin kita merasa nyes gitu ya. Aduh, kalau saya yang laporan sudah puasa, sudah sholat malam, sudah baca Quran, mungkin saya riya ini. Saya ingin dipuji. Ya, jangan samakan orang seperti kita. Kalau kita yang melakukan, kita perlu menuduh diri kita. Tapi kalau orang yang berbuat, jangan sekali-kali kita suudzon. Ingat, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita dengan dia, apakah kita berbaik sangka atau justru berburuk sangka. Taib. Kemudian berkata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, wa fil atharaini aidan, dan di dalam dua asar ini pula, at-tarbiyatu bil qudwah, adanya pendidikan di dalam keteladanan. Fasyababu yahtaju ila hadzal maqam, maka para pemuda itu membutuhkan kondisi, posisi seperti ini, hatta yansyata wa yashula alaihi al-imtithal, agar ia giat dan mudah untuk meneladani, untuk mengikuti. Ya, kalau yang tua-tua tidak nyuntuhkan yang baik, yang muda, ya nggak baik. Maka para pemuda butuh sosok yang menjadi suri tauladan. Ya, kalau yang tua itu memberikan contoh, yang muda akan ikut. Nah, disinilah letak husnudzon kita kepada dua tabi'in ini. Jadi mereka berdua menampakkan, menceritakan ibadahnya agar para pemuda itu termotivasi. Lakin yanbaghi lil mu'allima an yatanabbaha ila husni niyyati wa qasdihi. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak ya menasihatkan kita nih, ya. Beliau tidak berburuk sangka kepada dua imam, dua tabi'in tadi, tapi beliau memberikan nasihat kepada kita. Akan tetapi sebaiknya bagi seorang muallim, seorang pengajar, seorang guru, hendaknya ia memperhatikan niat yang baik dan tujuannya. Apa tujuan Anda cerita kepada para pemuda? Wahai ikhwah, semalam saya sholat malam 11 rakaat. Di setiap rakaat saya membaca sekian surat, sekian ayat. Apa tujuan kita cerita? Kalau untuk memotivasi karena mereka mungkin sedang lesu beribadah, bagus. Tapi kalau tujuan kita murni hanya ingin pamer ibadah, hati-hati. Ya, jadi ini nasihat untuk kita, bukan celaan kepada dua tabi'in tadi. Ya, hatta la yaqa'a fir riya'i fayuhbita amalahu, hingga ia tidak terjatuh pada riya
sehingga gugurlah amalannya. Taib. Para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah wasiat yang pertama yang intinya ya, para salaf menasihatkan kepada para pemuda untuk memanfaatkan waktu mudanya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita masuk pada wasiat yang kedua. Al-wasiyatus tsaniyah. Wasiat yang kedua. Qala al-mu'allif hafizallahu taala, wa min jumlati wasaya salafi lisyabab. Dan di antara sejumlah wasiat para salaf kepada para pemuda. Ma ja'a an Hammad bin Zaidin, apa yang datang dari Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid adalah seorang tabi'ut tabi'in, wafat tahun 179 Hijriah. Annahu qala, Hammad bin Zaid berkata, dakhalna ala Anas ibn Sirin. Kami masuk menjumpai Anas bin Sirin. Anas bin Sirin adalah seorang tabi'in. Beliau wafat tahun 120 Hijriah dan beliau adalah saudara dari Muhammad ibn Sirin, imam yang terkenal, seorang tabi'in pula. Kata Anas bin Sirin rahimahullah, fi maradhihi, tatkala beliau sakit, beliau berkata, ittaqullaha ya ma'syaras syabab, bertakwalah kalian kepada Allah wahai para pemuda. Unzuru mimman ta'khuduna hadhil ahaditha, lihatlah dari siapa kalian mengambil hadis-hadis ini. Fa innaha min dinikum, karena sesungguhnya ini termasuk bagian dari agama kalian. Taib. Ma'asyarul muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ungkapan yang senada yang juga diucapkan oleh saudaranya Imam Muhammad ibn Sirin. Ya. Beliau juga pernah menyampaikan suatu nasihat kepada kaum muslimin, ya, unzuru, lihatlah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu agama ini adalah bagian dari agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ini yang masyhur dari Muhammad ibn Sirin. Adapun dari Anas bin Sirin, ya, beliau lebih spesifik menyampaikan nasihat ini kepada para pemuda. Karena biasanya para pemuda ini yang sulit untuk memilih dan memilah. Pokoknya ada ustadz yang tenar yang ada di internet, yang ada di YouTube, dilihat, ya, penyampaiannya bagus, ya, masuk akal, membawakan dalil, langsung saja diterima. Oh, ini ustadz bagus. Sedangkan Anas bin Sirin mengatakan, ya ittaqullaha ya ma'syaras syabab, bertakwalah kalian wahai para pemuda kepada Allah. Unzuru mimman ta'khuduna hadhil ahadits, lihatlah dari siapa kalian mengambil hadis. Lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ini menunjukkan sebelum kita mengambil agama, ilmu dari seseorang, kita harus tahu dulu siapa orang tersebut. Bagaimana caranya? Panjang pembahasan kita. Tapi paling tidak kita bisa persingkat. Ya. Di antara yang jelas kita bisa mengambil ilmu seseorang adalah dari rekomendasi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah diakui oleh kaum muslimin secara umum. Ya. Direkomendasikan oleh para ulama, atau kalau di negeri Indonesia para asatidzah, ustaz-ustaz kita yang dikenal berpegang teguh di atas sunnah, yang berdakwah kepada manhaj salaf, berdakwah kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ya, maka ini paling tidak. Lalu juga kita lihat siapakah teman-temannya.
dengan siapakah mereka berkumpul. Itu paling tidak di antara indikasi kita bisa mengambil ilmu agama dari seseorang. Namun ini pembahasan yang cukup panjang, jadi bukan saatnya kita menjelaskan yaitu bagaimana kita bisa mengambil ilmu agama dari seseorang. Taib. Yang kita fokuskan di sini adalah nasihat Anas bin Sirin kepada para pemuda. Lihat dari siapa kalian mengambil hadis, dari siapa kalian mengambil agama. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Wa hadhihi wasiyatun 'azimatun jiddan, dan ini adalah wasiat yang sangat besar sekali. Wa hiya anna asy-syabab al-muqbila 'ala talabil ilmi wa tahsilil hadis. Bahwasanya para pemuda yang mereka datang untuk menuntut ilmu dan untuk mencari hadis, yang bagi an yakuna tahsiluhu lahu ala aidi ahli ilmi rasikhin al-athbat. Patut bagi mereka untuk mengambil ilmu tersebut melalui tangan-tangan para ulama yang rasikh, yang terpercaya, al-athbat, yang kokoh. Yang jelas-jelas ulama mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahli dirayati wal basirah, yaitu mereka para ulama yang memiliki pengetahuan dan pandangan yang benar. Al-akabiri fil ilmi, mereka para pembesar di dalam masalah ilmu. La an ya'khudhal ilma an kulli ahad, tidak boleh untuk mengambil ilmu dari setiap orang. Wa inna ma ya'khudhul ilma an sahibi sunnatin rasakhat qadamuhu fiha. Sesungguhnya kita boleh menuntut ilmu dari sahibi sunnah, ahli sunnah wal jamaah, yang kokoh kakinya, yaitu pijakannya di atas sunnah. Jadi Syekh Abdul Razak menjelaskan salah satu kriteria bolehnya kita mengambil yaitu ilmu dari seorang adalah tatkala ia seorang ahlus sunnah, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengenal itu siapa ahlus sunnah, kita perlu belajar akidah, kita perlu belajar manhaj, ya, prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah. Ini kita harus tahu, ya, siapakah mereka yang layak disebut ahlus sunnah. Ya, prinsipnya harus prinsip ahlus sunnah yang datang dari para salafus saleh. Kemudian wa an ibni Syaudzab rahimahullah, dan dari Ibni Syaudzab. Ibni Syaudzab, dia adalah seorang tabi'ut tabi'in. Abdullah ibnu Syaudzab al-Balkhi thumma al-Basri, seorang tabi'ut tabi'in, wafat tahun 156 Hijriah. Afwan ya. Seorang tabi'ut tabi'in, wafat tahun 156 Hijriah. Kata beliau, Abdullah ibn Syaudzab, inna min ni'matillahi 'ala syabab, sesungguhnya di antara nikmat Allah kepada para pemuda, idza tanassaka an yuakhiya sahibas sunnah, yaitu tatkala ia beribadah, ia bersahabat dengan ahli sunnah. Tatkala ia beribadah, ia dekat, ia bersama, berbarengan dengan ahli sunnah. Yahmiluhu 'alaiha, yang akan membawanya kepada sunnah. Ya, jadi termasuk di antara nikmat seorang pemuda itu dibimbing oleh seorang ahli sunnah, diarahkan, memiliki kawan sesama ahli sunnah, yang mana paling tidak seorang yang memang benar-benar memahami agama ini dengan pemahaman salafus saleh, ia tahu kebenaran adalah kebenaran. Artinya ketika seseorang terjatuh pada kesalahan lalu diingatkan, ia akan mudah menerima karena standarnya jelas. Ini berdasarkan dalil adalah suatu kesalahan dan dosa. Tapi kalau bukan ahlus sunnah, maka biasanya akan mencari-cari pembenaran. Ya, menurut tokoh ini seperti ini, menurut tokoh ini seperti itu. Al-Sunnah wal Jamaah jelas dasar beragamanya Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tidak keluar
Sehingga kalau ada di antara mereka terjatuh pada kesalahan, lalu diingatkan dengan dalil yang sahih, maka ini akan mudah menerima. Nah, ini keuntungan berteman dengan ahlus sunnah. Sama-sama mengingatkan. Ya, iya, kita tidak bebas dari dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Tapi masalahnya ketika kita terjatuh pada dosa, lalu kita diingatkan bagaimana sikap kita. Kalau berteman dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tidak akan segan-segan untuk mengingatkan. Tidak tahu kalau selain Ahlus Sunnah, mungkin sungkan, mungkin segan. Ya. Tapi kalau seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah menjunjung tinggi dalil, menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah, kalau ada yang salah, keliru diingatkan. Tentu dengan adab. Nah, inilah keuntungan berteman dengan Ahlus Sunnah. Maka kata Ibnu Syaudzab, di antara nikmat Allah kepada seorang pemuda tatkala ia dibimbing oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa an Amr ibn Qais al-Mala'i, dan dari Amr bin Qais al-Mala'i, ya, beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in, Amr bin Qais al-Mala'i, yang mana beliau mendengarkan hadis dari Ikrimah. Beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in, memiliki kunyah Abu Abdillah, yang berasal dari Kufah. Wafat tahun 140 Hijriah. Nah, kata Amr bin Qais al-Mala'i, "Idza ra'aita syaba", apabila engkau melihat seorang pemuda, awwala ma yansha'u ma'a ahli sunnati wal jamaah farjuhu, tatkala ia tumbuh bersama dengan seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka harapkanlah kebaikan dari dirinya. Kau bisa berharap sama seorang pemuda itu. Wa idza ra'aitahu ma ahlil bid'ah fay'as minhu, tapi kalau engkau melihat seorang pemuda bergaul dengan ahli bid'ah, orang yang tidak berpegang teguh dengan sunnah, yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, fay'as minhu, maka berputus asalah darinya. Artinya apa? Pemuda ini nggak bisa diharapkan. Pemuda ini tidak bisa diharapkan. Kalau dia berkawan, bergaul, tumbuh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa kita harapkan. Tapi kalau bergaul dengan ahli bid'ah, tidak bisa kita harapkan. Ya. Kemudian kata beliau, Amr bin Qais rahimahullah ta'ala, fa inna syaba ala awwali nusyu'ihi, karena sesungguhnya seorang pemuda itu sesuai dengan awal masa tumbuhnya. Kalau masa awal tumbuhnya dengan al-sunnah, maka bisa diharapkan. Kalau masa awal tumbuhnya dengan ahli bid'ah, maka susah untuk diharapkan. Nah, ini menunjukkan apa? Hendaknya seorang pemuda dekat dengan pembimbing dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Demikian pula wa'an Amr ibn Qais, dan juga dari Amr bin Qais. Qala, ia berkata, "Inna syaba la yansha'u", sesungguhnya pemuda itu akan tumbuh. Fa in athara an yujalisa ahlal ilmi kada an yaslam, kalau dia lebih mengutamakan duduk dengan ahli ilmu, dengan ulama, maka hampir saja ia selamat. Wa in mala ila ghairihim kada ya'tab, tapi kalau ia lebih condong kepada selain ahlul ilmi, maka ia akan rusak. Artinya, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau seorang pemuda ini dekat dengan ulama, dekat dengan ahli ilmu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka insya Allah ia akan selamat. Tapi kalau ia dekat dengan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik itu ahli bid'ah atau ahli maksiat, maka susah untuk diharapkan, kecuali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala menyapanya. Maka intinya pada wasiat yang kedua ini, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihatlah wahai para pemuda, dengan siapa Anda bergaul? Siapakah yang membimbing Anda? Siapakah yang menjadi teman Anda yang senantiasa mengarahkan Anda? Kalau dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah ada harapan Anda menjadi baik. Tapi kalau ia ahli bid'ah atau dia ahli maksiat, Anda lebih senang berkumpul dengan orang-orang yang tidak jelas agamanya, maka waspada. Ya, waspada dari kerusakan yang akan menanti diri Anda. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan
pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.